Terus sudah. Sudah. Terus ini. Sudah. Oh, J. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian hari ini? Jumpa lagi dengan Bu Guru pada kesempatan yang berbahagia. Sebelum kita mulai acara hari ini, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, materi kita kali ini adalah tema 5, subtema 2, pembelajaran 5. Coba kalian perhatikan untuk kelas 5, tema 5, subtema 2 dan pembelajaran 5 dengan materi hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, dengan mendiskusikan asal energi pada semua mampu menjelaskan rantai makanan yang terdapat dalam suatu ekosistem secara baik dan terus yang kedua, dengan menggunakan hasil diskusi pengetahuan tentang rantai makanan, semua mampu membuat rantai makanan secara reguler. Sekarang kita masuk ke materi tentang hubungan makhluk hidup. Coba kalian amati gambar berikut ini. Kalian bisa buka tema 5 pada pembelajaran 5 halaman 82. Nah, sekarang kita perhatikan pada gambar ada beberapa. Yang pertama adalah ekosistem. Terus ada lagi ekosistem padang rumput, ekosistem tundra, dan yang terakhir adalah ekosistem taiga. Kalian perhatikan gambar ekosistem dari ekosistem hujan, hutan hujan, ekosistem padang rumput, ekosistem gurun, ekosistem tundra, dan ekosistem taiga. Di mana semua ekosistem itu memiliki ciri-ciri tersendiri. Sekarang kita lanjut ke sekarang kira-kira hewan-hewan khas apa saja yang tinggal di ekosistem tersebut? Kalau tidak, apa saja hewan-hewan yang ada di ekosistem tersebut? Nah, sekarang yang pertama adalah ekosistem hutan hujan. Dalam ekosistem hutan hujan, kita akan menemui si raja hutan, yaitu singa. Kemudian kita akan berkenalan dengan monyet. Itu adalah di ekosistem hutan. Ekosistem berikutnya adalah ekosistem sungai. Di ekosistem sungai, kita akan bertemu dengan dan ekosistem berikutnya, ekosistem padang rumput. Dalam ekosistem padang rumput kita akan bermain dengan kuda. Selain itu juga dengan rusa. Adalah ekosistem. Dalam ekosistem kita akan berjumpa dengan kulitnya. Selain itu juga ada kakaknya dengan sengatannya dan berikutnya. Dalam ekosistem tundra kita juga akan berkenalan dengan tupai, kemudian dengan kelinci, dan yang terakhir adalah ekosistem taiga. Dalam ekosistem taiga kita akan bertemu dengan elang, si pemakan sapi, dan ada juga beruang. Ini adalah binatang-binatang yang ada di ekosistem hutan hujan, ekosistem sungai, ekosistem padang rumput, ekosistem gurun, ekosistem tundra, dan ekosistem taiga. Mereka mempunyai ciri khas sendiri-sendiri sesuai dengan ekosistem.
kamu bayangkan berapa jumlah hewan dan tumbuhan hidup yang bersama di dalam ekosistem tersebut? Kemudian, apakah mereka saling bergantung satu dengan yang lain? Mengapa mereka saling bergantung? Bagaimana dengan pengaruh komponen tak hidup pada apakah hewan bergantung juga kepada ekosistem tak hidup? Bagaimana dengan manusia? Bagaimana kebergantungan manusia terhadap ekosistem? Mari kita cari tahu. Dalam sebuah ekosistem ada dua macam hubungan. Yang pertama adalah rantai makanan dan hubungan yang kedua adalah simbiosis. Mari kita lihat satu persatu. Pertama adalah mulai jam berapa itu? Makanan. 0.8.00 dalam alam terdapat makan dan makanan sehingga membentuk rantai makanan. Dengan adanya makanan makan dan dimakan, jumlah populasi hidup di alam mengalami perubahan. Yang sang kucing akan memakan ikan sehingga tikus akan kembali otomatis padi yang di sawah yang ditanam oleh anak maka dapat tumbuh dengan subur. Lebih jelasnya, bisa kalian perhatikan gambar rangkaian 15. Nah, kita lihat. Sini adalah ekosistem sawah. Sekarang kita lihat di sawah ada apa saja. Yang pertama adalah padi. Padi adalah tumbuhan hijau. Semua tumbuhan hijau disebut produsen atau sebagai produsen. Padi hidup membutuhkan cahaya matahari. Karena padi membuat makanan sendiri, maka dia membutuhkan cahaya matahari. Selain itu, padi juga membutuhkan air. Air dapat diperoleh dari hujan. Setelah padi tumbuh subur di dalam sawah, maka akan dimakan oleh jangkrik yang makan. Itu isinya nanti udah ada tiga itu. Mas. Halo. Satu. Organ yang pertama akan dimakan oleh binatang lainnya, yaitu kodok. Dan kodok itu sebagai konsumen tingkat 2. Kemudian kodok akan dimakan lagi oleh binatang, yaitu ular dan ular sebagai konsumen tingkat 3. Ular akan dimakan oleh burung elang dan burung elang disebut dengan konsumen tingkat 4. Setelah konsumen tingkat keempat mati, maka bangkainya akan diuraikan oleh jamur. Nah, jamur disebut dengan pengurai. Bangkai yang telah diuraikan oleh jamur akan kembali lagi menjadi pupuk untuk tumbuhan hijau atau produksi. Ini adalah urut-urutan peristiwa makan-makan yang ada di dalam rantai makanan di sawah. Berikutnya, kalian bisa lihat. Di sini adalah jaring-jaring makanan. Selain rantai makanan, kita juga akan mengenal jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan adalah beberapa rantai makanan yang saling berhubungan. Contohnya ini adalah rumput. Yang makan rumput, ya rumput disebut satu dulu baca. Ada dulu caranya ada bulat dan sempit. Terus berikutnya ada konsumen tingkat kedua. Ini ada burung dan konsumen tingkat 3 bisa juga burung hantu dan bulat. Dan konsumen tingkat 4 ada satu burung yaitu burung elang. Ini disebut dengan jaring makanan karena terdiri dari beberapa rantai makanan. Berikutnya kita lihat. Dalam sebuah rantai ada piramida makanan. Ditempati paling dasar adalah produsen adalah berada di dasar piramida karena menempati mulai itu ya. yang disusun oleh kita. Satu konsumen
Mulai deh. 2 dan Tulis. komponen tingkat 4. Tulis aja, fair. Jelasnya tidak Tulis aja. Tidak ada. dimakan oleh tikus, dimakan lagi oleh ular, dimakan lagi oleh ditempati oleh produsen. Ini adalah gambar dari piramida makanan. Nah, berikutnya di dalam sebuah piramida makanan menggambarkan produsen sebagai rumput sebagai produsen, kemudian pemakan tumbuhan itu disebut dengan herbivora. Terus ada pemakan dari daging disebut dengan karnivora, begitu juga dengan elang ini disebut dengan karnivora. Dasar dari piramida adalah tumbuhan hijau, karena tumbuhan hijau bisa membuat makanan sendiri. Nah, berikutnya untuk tugas pertama dari kalian, bisa kalian baca. Tugasnya adalah membuat rantai makanan sesuai dengan pilihan ekosistem yang ada di bawah yang sudah ditentukan. Kelompok 1 membuat ekosistem sungai, kelompok 2 membuat ekosistem laut, kelompok 3 membuat ekosistem hutan, kelompok 4 membuat ekosistem tebu. Nah, dari masing-masing kelompok nanti bisa kalian gambar pada kertas manila yang besar. Kalian buat sejelas mungkin, sebagus mungkin. Boleh diberi warna dengan spidol, dengan krayon atau pewarna yang lain. Terus nama kelompok jangan lupa ditempelkan di bagian bawahnya atau depannya. Nah, itu nanti tugas bisa kalian kirimkan lewat video dalam bentuk presentasi. Dan gambar bisa kalian kirimkan ke sekolahan atau pada saat itu datang ke rumah kalian. Itu tugas untuk pertama untuk kalian hari ini. Berikutnya kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu tentang simbiosis. Bahwa selain makhluk hidup bergantung melalui rantai makanan, juga saling berhubungan dengan cara yang khas. Nah, hubungan antara dua makhluk hidup yang berbeda itu disebut dengan simbiosis. Simbiosis itu ada berapa ya kira-kira ya? Coba kita perhatikan layar berikut. Nah, ternyata ada 3. Simbiosis ada 3 jenis. Itu yang pertama simbiosis mutualisme. Yang kedua simbiosis komensalisme. Yang ketiga simbiosis saya penjelasan pakai aja. Sekarang kita cari tahu jelasnya satu jangan komensalisme, parasitisme itu simbiosis bagaimana? Sekarang kita lihat yang pertama adalah simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua makhluk yang saling menguntungkan. Mereka berhubungan atau terjalin hubungan dan dua-duanya saling menguntungkan, tidak ada yang merugikan atau tidak ada yang tidak mendapatkan untung sama sekali. Yang pertama adalah bunga dengan atau tawon. Jamnya 8 sampai jam yang ada di dalam hubungan antara dua makhluk hidup. Apa yang terjadi antara hubungan dari kembang dengan tawon atau kembang dengan kupu-kupu? Sekarang kita lihat. Tawon dan kupu-kupu itu menghisap sari madu dari bunga atau yang disebut dengan nektar. Tanpa sadar, kupu-kupu membantu pertumbuhan dari sehingga itu dengan simbiosis karena yang mendapatkan keuntungan. Berikutnya adalah simbiosis komensalisme. Apa itu simbiosis komensalisme? Kita lihat pengertian berikut. Simbiosis komensalisme adalah hubungan antara dua makhluk di mana satu mendapatkan sementara yang lain tidak dirugikan. Contohnya, di sini ada ikan. Semua asesor, dua asesor menjalankan semuanya. Sekarang kita lihat. Ikan ini selalu mengikuti kemana ikan bulu. Ada juga ikan pari dan ikan-ikan kecil.
yang selalu berada di sekelilingnya. Hubungannya bagaimana antara ikan-ikan tersebut? Mari kita lihat penjelasannya. Di laut, ikan kedua asesor selalu didampingi oleh tugas yang sama, selalu berdampingan untuk mereka. Kenapa kok mereka berdampingan pada saat itu? Karena ikan remo kurang, ikan-ikan yang kecil ini akan mendapatkan kasih sama dari ikan dia akan mendapatkan makanannya. Karena selain itu juga dia terhindar dari pemangsaannya. Dan hiu dia tidak akan dirugikan, ya malah dia terbantu dan ada nanti kecil-kecil ini atau ikan simbiosis komen. Berikutnya yang terakhir adalah simbiosis parasitis. Ini ada apa ya dengan kepala orang? Apa kok ada parasitis ini? Sekarang kita lihat. Hubungan antara dua makhluk, mana satu mendapatkan keuntungan, sementara yang lain dirugikan. Contohnya bisa kamu lihat kalau orang ini kira-kira ada apanya? Ternyata muncul struktur rambut. Nah, struktur rambut yang ada di kepala manusia. Ini bagaimana antara si manusia dengan struktur rambut? Ternyata manusia dirugikan karena darahnya dirugikan oleh struktur rambut dirugikan karena mendapatkan makanan dengan cara menghisap darah dari si manusia. Ini adalah hubungan. Bagaimana anak-anak untuk penjelasan ibu kali ini? Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan bisa kalian ketikkan di grup WhatsApp kita. Bisa kalian ketikkan pertanyaan atau hal-hal yang belum paham. Dan untuk tugas kedua kalian adalah setelah cari contoh untuk masing-masing simbiosis. Ya usah banyak-banyak. Setiap simbiosis cukup 2 saja. Jadi mutualisme, 2 contoh, simbiosis komensalisme, simbiosis parasitis juga 2 contoh. Untuk tugas yang kedua, Ibu kasih waktu 2 hari untuk menjawab pertanyaannya, dan jawaban bisa kalian kirim lewat WhatsApp. Atau mungkin tidak mempunyai kita datang ke sekolahan untuk bertemu secara semua yang ada. Sebelum kita mengakhiri, ingatkan kembali bahwa yang kamu tahu sekarang Indonesia dilanda wabah yaitu COVID-19 dengan virusnya. Maka jangan terlalu waspada, sudah dengan 3M. Apa itu 3M? Nah, yang pertama adalah pakai kemanapun kamu keluar rumah atau di dalam rumah, jangan lupa selalu pakai masker. Karena masker ini bisa mencegah virus COVID-19. Selain itu, jangan lupa cuci tangan pakai sabun. Nah, ini tahap-tahapannya bisa kamu lihat ya. Jangan hanya mencuci tangan saja, tetapi ada tahap-tahapannya. Ya, cara bergantian pakai sabun, dan ya, ini adalah tahap-tahapannya. Bisa kamu perhatikan pada layar bagaimana cara mencuci tangan yang bagus. Ya, ini ada 6 tahapan. Setelah itu jangan lupa dikeringkan pada saat mencuci tangan. Dan tahapan yang ketiga adalah menjaga jarak dan hindari kerumunan. Jarak yang bagus adalah 1-2 meter. Jangan sampai kamu bermain dengan berkerumun teman-teman. Sementara jaga. Itu pesan dari dengan adanya virtual. Ini tugas kemarin yang belum mengerjakan, ya. Nah, kamu lihat di sini kemarin ada 8 mengerjakan. Jangan berkecil hati, jangan berkecil hati. Tugas masih tetap itu sampai kamu mengumpulkan. Ya.
Ini anak-anak yang sudah dan kaitan dengan seperti itu. untuk yang belum terus kalau misalnya tidak punya HP boleh langsung ke sekolahan ya. Kurang mengingatkan apa diri dong. Bisa dikumpulkan. Terus untuk yang terakhir sebelum buku Kadang-kadang gitu aja. Jangan Guru punya pantun buat kalian. Minggu pagi pergi ke pasar. Jangan lupa membeli roti. Tetap semangat belajar walaupun di tengah pandemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu adalah setelah di sini sekolah nanti tunjuk itu lah. Mohon Pak. Kalau kamu pengen mengalami yang Oke. namanya nanti Terima guru-guru yang hebat. Ya, mudah-mudahan ya kita sampaikan kemarin bahwa di masa pandemi ini kita harus tidak terpaksa tapi harus terpaksa untuk bisa mengikuti ikhtiar bahasa ini. Syukur alhamdulillah setelah mengikuti kegiatan itu, dan ini salah satu hasil yang mudah-mudahan nanti di sekolah pendidikan bisa seperti itu semuanya. Jadi pembelajaran yang bisa dikirim ke anak, kemudian nanti pada masa yang bisa tatap muka pun hal ini bisa dilakukan. Jadi anak-anak ada fokus ketertarikan, mudah-mudahan seperti itu. Dan juga karena saya meyakini Ibu bisa membuat IT yang lain. Ya, IT yang lain saya kira bisa tugas dengan Google Form dan banyak, dan kalau Google Form kan tinggal buka, nanti namanya tinggal tulis, kelasnya itu tugasnya sudah ada di situ, klik jawabannya semua. Alhamdulillah Pak. Saya kira bisa. Oke, alhamdulillah. Sudah membimbing kami untuk itu. Ya, itu sehingga nanti sekolah di Windurojo 1 itu bisa berbagi dengan yang lain, bisa mengikuti kegiatan. Jadi nanti untuk pembelajaran sekali lagi, kalau mungkin ada anak yang tidak masuk karena di rumah, karena pandemi dan sebagainya, di Google Form soalnya ada atau videonya ada, sudah kirim ke sana dan kita mengikuti yang langsung. Kemudian nanti shootingannya hari ini dikirim ke kami, kemudian videonya punya Ibu yang pembelajaran sudah dikirim. RPP-nya kemarin sudah ya? Sudah Pak. RPP sudah terkirim kan? Ya, tinggal video pembelajarannya ini nanti dikirim, sekaligus videonya yang Ibu belajar. Sudah direkor kan? Sudah. Ya. Oke. Iya, Pak. Terima kasih Ibu, mudah-mudahan anak-anaknya semangat belajar luar biasa, pinter gawe pantun barang. Amin. Sudah riset nih Pak. Amin. Ya, jadi Ibu sudah melengkapi bahwa pada saat ini memang kita perlu saling mengingatkan sebagai seorang ibu, sekaligus ibu rumah tangga, ibu mengingatkan bahaya Corona COVID-19. Terima kasih Ibu telah menyebarkan kebaikan, mengingatkan pesan itu, dan perbuatan baik, amal yang baik untuk Ibu semuanya. Amin. Oke, terima kasih Ibu. Kita istirahat dulu. Nanti ketemu jam berapa ya? Jam 1 ya? Ini jam 1. Ini baru jam 1 gitu. Nanti kalau ada yang disampaikan. Terima kasih Ibu. Sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.